nih? Oke, perkenalkan nama saya Rijik Duwil dan Irwanto. Saya dari siswa SMK Cengkareng 2 dan saya sekarang menduduki di kelas 12 TKJ 4. Jadi di sini saya akan membuat tugas saya, yaitu tugas PPKN, di mana tugas ini adalah tugas video bullying. Jadi gimana videonya? Ini videonya. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Mereka membenciku tanpa alasan. Membandingkan aku dengan orang lain dalam kompetisi yang tidak adil. Polis sedang menyiasat kejadian buli membabitkan sekumpulan pelajar perempuan di dalam tandas sebuah sekolah menengah di Meru. Dua lagi pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM di Besut, Terengganu ditahan polis bagi membantu siasatan kes buli membabitkan pelajar tingkatan 2 institusi pendidikan itu. Ia susulan Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di umur Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya penjagaan. Bullying adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Perundungan itu sendiri adalah perilaku agresif dengan bentuk kekerasan spesifik yang bertujuan untuk menyakiti atau mengganggu, terjadi berulang atau potensial terulang. Kekuatan antara korban dan pelaku tidak seimbang. Perundungan juga bisa dilakukan secara langsung seperti memukul, menendang, bahkan menampar korban bully. Tentang emosi yang dirasakan oleh korban ada banyak, tetapi beberapa perasaan yang sering diasosiasikan sebagai akibat dari perundungan adalah marah, takut, perasaan ditolak oleh sekitar, dan malu. Seorang pembuli adalah pembunuh. Mereka tidak membunuh fisiknya, melainkan membunuh mentalnya. Kita boleh bergurau atau bercanda, tapi jangan buat orang itu merasa direndahkan. Jangan sampai gurauan kita membuat mereka merasa kecil. Stop bullying, hargailah sesama manusia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sama Bu Nurha ingin mewawancarai terkait tentang bullying. Kita mulai ya Bu ya. Jadi yang pertama ini pertanyaannya, apa yang Ibu pahami tentang bullying? Bullying kalau menurut aku ketika kamu melakukan tindakan yang agresif, yang kasar mungkin dalam bentuk perilaku maupun verbal, dengan tujuannya itu untuk mengintimidasi orang lain, dan itu dilakukan secara sengaja dan secara berulang gitu. Oke, pertanyaan yang kedua ini, bagaimana pandangan Ibu mengenai masalah bullying di sekolah? Bullying di sekolah itu kalau dari yang kita tahu ya, mungkin sering banget terjadi, mungkin juga bisa luput dari guru-guru, bahkan dari teman-teman gitu. Karena bullying di sekolah itu biasanya diselimuti sama kalimat bercanda. Benar. Bercanda sama si ini, bercanda sama si itu, tapi ketika yang dibercandain tidak tersenyum, maka tindakan kamu itu termasuk bullying. Bahkan ketika kamu mengabaikan orang lain dalam artian mengucilkan, itu juga dalam artinya bullying. Kamu melakukan bullying. Atau di grup WA kamu misalnya, ketika kamu mengolok-olok temanmu tadi dengan tujuan yang sama, bercanda tapi berulang dengan satu orang yang sama, ketika dia sakit hati, ketika dia mau terima dengan bercanda itu, meskipun dia tidak bilang, itu termasuk dalam kategori bullying. Jadi bullying itu di sekolah bisa jadi sangat sering kita temui, sering terjadi, tapi kitanya banyak yang masih belum aware. Tambah lagi Bu mungkin. Ya, makanya dalam bullying itu ada yang namanya pembuli. Orang yang memang sengaja melakukan tindakan bullying, perundungan, karena dia mau mendapatkan power. Dia mau merasa puas dengan dirinya, itu dengan mengintimidasi orang lain. Lalu ada juga korban dari bullying gitu. Biasanya kenapa mereka ditargetkan? Karena mereka menunjukkan perilaku-perilaku bukan introvert ya, tapi tidak percaya diri. Beda, orang introvert itu orang yang senang sama dunianya sendiri aja, tapi ketika kamu menunjukkan rasa tidak percaya diri dengan dirimu sendiri, orang lain itu bisa melihat. Dan itu yang bikin si pembuli ini bergerak untuk mengintimidasi dia, membuli dia. Mungkin nggak dengan cara mukul atau apa, tapi kan dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Itu juga termasuk dari bullying. Lalu ada yang namanya bystander. Ini yang kamu semua nggak banyak yang belum paham. Bystander adalah ketika kamu, teman-teman kamu melihat temenmu dibully, lalu kamu diam. Itu perilaku yang salah. Karena kamu membiarkan itu, kamu membuat si pembuli merasa dia punya kekuasaan, merasa kalian semua takut sama dia, makanya dia terus melakukan hal itu. Itu yang salah. Lalu ada yang namanya upstander. Ketika kamu melihat kasus pembulian, lalu kamu misalnya datang bilang tolong jangan dibully, itu pertama. Atau kamu melaporkan kepada orang-orang dewasa di sekitarmu, Bapak Ibu tolong ini ada pembulian sepertinya gitu. Ketika kamu menjadi upstander, itu yang bisa membuat korban juga berhenti untuk dibully. Dan pembuli ini bisa jadi nanti dari guru-guru itu kita kasih paham, kita kasih konseling, kita kasih bimbingan gitu, bahwa tindakannya sudah pasti salah, seperti itu. Jadi masuk ke pertanyaan yang keempat ini ya. Ketiga. Apa sih langkah Ibu yang biasa Ibu ambil jika mengetahui ada kasus bullying? Yang pertama pastinya kita mencari tahu dulu dari segala sudut. Gitu. Kita harus bersikap sebagai guru ya, menurut itu kita harus bersikap bukan netral, tapi kita mencari banyak sumber, banyak cerita
bagaimana, kenapa ini bisa terjadi, lalu pelakunya siapa, seperti apa karakternya. Begitu juga dengan si korban, lalu apa yang dilakukan oleh lingkungan sekitar ketika hal ini terjadi. Ketika kita sudah dapat gambaran penuhnya tentang kasus tersebut, yang menurut ibu pribadi yang harus ditangani terlebih dahulu adalah korban, karena yang paling mendapatkan efek jangka panjang itu korban, gitu. Bukan cuman efek fisik tapi juga efek psikis, betul, mentalnya. Kalau kata anak Gen Z sekarang, mentalnya kena, mentalnya jatuh, gitu, down. Nah, itu yang kita sering nggak sadari. Bisa jadi mungkin nggak di sekolah tapi di luar sekolah ada efek lanjutan seperti si korban jadi suka menyalahkan diri sendiri, merasa tidak pede, nggak mau datang ke sekolah, bahkan sampai nauzubillah min dzalik ya, sampai betul mau bunuh diri atau melakukan self harm. Itu yang harus dicegah. Makanya konseling pertama itu menurut ibu pribadi adalah korban, gitu. Tapi bukan berarti pelaku kita lepaskan, gitu. Nah, kita juga harus mengkonseling pelaku. Perilakunya dia di sekolah ini, guru-gurunya tahu nggak, wali kelasnya tahu nggak, lalu bagaimana lingkungan di rumah, gitu. Apakah orang tuanya tahu bahwa anaknya bersikap seperti ini, gitu. Kita harus cari tahu dari kedua sisi, gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dari banyak kasus seseorang jadi pembuli itu justru karena dia pernah dibully. Jadi dia mau membangkitkan rasa kepercayaan dirinya dengan mengintimidasi. Ibaratnya gue pernah dipukul dan itu sakit, jadi lu harus ngerasain sakit gue, betul. Itu makanya. Tapi yang terkadang tuh apa? Yang diluapin itu bukan yang suka. Benar, gitu, betul. Ya itu dia, justru dia meluapkannya dengan orang yang salah. Itu. Tidak bersalah ya. Betul, justru orang-orang yang nggak bersalah yang diluapkan kemarahan-kemarahannya. Makanya tadi konseling untuk korban dan juga pelaku itu penting. Lalu yang pasti sekolah menjembatani antar orang tua, gitu, supaya orang tua sama-sama tahu beginilah perilaku anaknya bapak ibu, beginilah sikap anak bapak ibu, apakah ada tindakan yang bisa bapak ibu ambil sebagai langkah, gitu. Jadi kita bareng-bareng kita atasinya, gitu. Kalau memang diperlukan, ada yang lebih profesional lagi, ke konseling profesional seperti psikolog, gitu. Atau kita berikan konseling-konseling lanjutan, pencegahan. Kalau dari segi administrasi, kasihnya surat perjanjian, lalu kita pantau sikapnya, gitu. Jangan sampai hal ini terulang kembali. Kita kasih paham seperti itu. Tadi ibu dari tadi kita mendengar dengan kata konseling itu ya. Konseling itu apa sih bu? Konseling itu adalah ketika kamu ada masalah, ketika kamu ada satu hal yang diceritakan atau ada hal yang mengganggu hatimu, ada hal yang mengganggu pikiranmu, dan itu mulai mempengaruhi keseharianmu. Jadi bikin kamu nggak konsen, bikin kamu tadi secara perasaan nggak percaya diri, dan kamu butuh untuk meluapkan itu. Bukan hanya meluapkan. Jadi ketika konseling, guru BK atau di luar sana ada psikolog, konselor, itu membantu kamu untuk mengurai masalahmu. Apa yang menjadi betul seperti curhat, simpelnya curhat. Nah, nanti ketika kamu konseling itu akan dibantu untuk bukannya konselornya yang mencari solusi, tapi kamu akan diarahkan supaya kamu bisa mencari solusi untuk dirimu, supaya kamu bisa mendapatkan ketenangan dirimu dan tidak bergantung, gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat ya bu ya. Apa bentuk dukungan menurut ibu paling dibutuhkan saat ini? Pastinya dukungan psikis. Ya, karena tadi ya kita sudah bahas, biasanya yang kena itu di psikisnya atau bahasa kaliannya mental. Gitu.
Jadi dukungan-dukungan motivasi juga dari orang-orang sekitar, bahkan sesimpel kita memantau pola makannya itu menurut ibu juga bentuk dukungan yang harus kita kasih untuk korban. Itu karena ketika kamu merasa nggak percaya diri, ketika kamu menjadi korban bullying, kamu merasa kamu nggak berharga. Kamu bisa jadi menyetarakan dirimu dengan sampah. Kasarnya seperti itu. Saking kamu itu selalu dijelek-jelekan, saking kamu terlalu sering mendapat perilaku yang tidak etis, tidak manusiawi gitu. Makanya kita pantau dengan kasih motivasi gitu. Terus juga bagaimana keadaan perasaannya dia, emosinya dia, apakah ada efek emosi-emosi tertentu yang sering dia rasakan, seperti itu. Jadi lingkungan sekitar itu kalau dari pihak sekolah ya pastinya harus kerjasama sama orang tua ketika dia di rumah. Lalu kita juga setiap guru juga harus tahu, lalu teman-temannya jangan sampai mereka malah menjadikan ini anak korban bullying lainnya gitu, atau malah mengucilkan dia gitu. Karena dukungan yang paling penting ketika menjadi korban bullying adalah dukungan moral. Yes, gitu. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana sih cara sekolah dapat bekerja sama dengan guru dan siswa untuk mencegah bullying? Oke, untuk mencegah bullying yang pasti kalau dari pihak sekolah bisa jadi kita berikan penyuluhan. Kalau dari kalian mungkin sempat kelas 11 atau kelas 10 P5 masih ingat itu ada tema bullying. Pertama kita kasih mereka pengetahuan apa itu tentang bullying, lalu kenapa itu hal yang tidak boleh terjadi. Lalu sekolah, semua bagian dari sekolah termasuk guru-guru juga harus diberi pengetahuan itu, harus aware dan harus bisa sadar juga bersimpati bahwa hal yang membuat anak-anak kita nggak nyaman ketika bercandaan mereka nggak nyaman meskipun bareng sama temen itu harus dicegah, nggak boleh. Jadi jangan didiemin. Ketika kita misalnya nih kalian di kelas tuh bu dia bu lalu gurunya misalnya diemin. Nah untuk beberapa orang itu mungkin ya udah gitu aja, tapi untuk orang yang pernah menjadi korban, lalu dia memang orang yang emosional, bukan dalam hal yang negatif ya, emosional itu orang yang emosinya ada gitu, itu kan bisa menyakiti gitu. Nah, guru harus bisa tahu, harus bisa ngerem mana bercandaan yang boleh dilakukan anak-anak, mana yang tidak boleh. Ketika bercandaan itu terjadi di depan matanya kami sebagai guru-guru, kami harus bisa bilang bahwa itu nggak boleh gitu. Lalu juga pastinya wali kelas harus terus berkoordinasi, bekerja sama, berkomunikasi dengan orang tua tentang bagaimana karakteristik anak di sekolah, memahaminya gitu. Lalu juga kira-kira bagaimana cara pihak sekolah untuk menasihati anak, untuk ngobrol dengan anak ketika ada hal-hal yang terjadi gitu. Terus juga ya paling penting sih tadi ya, pengetahuan mereka itu tentang bahayanya bullying itu harus terus diingatkan, dikasih tahu. Karena sebenarnya kasus bullying itu banyak terjadi. Bisa jadi kalian sudah tahu itu yang viral-viral di TikTok, yang viral-viral di IG itu juga bisa jadi salah satu wadah untuk kalian tuh lebih memahami bahayanya bullying. Gitu. Makanya kalau bercanda juga harus direm, harus tahu dengan siapa kita bercanda, kapan kita bercanda, dan seperti apa. Gitu. Oke, itu aja ya Bu ya. Terima kasih Bu untuk wawancaranya dan jawabannya. Mungkin ada kata-kata apa pesan untuk teman-teman yang suka masih banyak yang bully temennya, menindas temennya, itu kata-kata lah buat buat teman-teman semua ya,
karena kalian lagi masa remaja ya. Iya. Teman itu kan adalah hal yang utama buat anak-anak remaja. Harus paham, kita harus paham tentang cara bercanda setiap teman. Lalu kita juga harus berani untuk bilang tidak ketika kita dipaksa sama teman. Kita juga harus aware, jangan pernah menganggap ketika kamu menganggap hal itu lucu, maka berarti semua orang akan menganggap hal itu lucu. Gitu. Kamu harus tahu batasan bercandaan. Kamu harus tahu mana yang boleh dibecandain dan mana yang tidak boleh dibecandain. Gitu. Sayangi setiap temenmu karena mereka berharga. Sama seperti kamu di keluarga. Oh, Gitu. ya, terima kasih Bu ya. Kembali kasih. Demikian wawancara tadi bersama Bu Nurha. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku sangat tidak diterima oleh teman aku. Aku selalu direndahkan, diejek, dijelekan, hingga ditindas. Suatu hari aku masuk sekolah, namun aku tidak diperlakukan dengan baik oleh teman-temanku. Dia menertawakanku hingga menjelek-jelekanku. Perasaanku hancur hingga mentalku berantakan. Namun apa yang harus aku lakukan? Mungkin saja dengan aku mengakhiri hidupku akan sangat lebih baik.